7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Memasuki minggu kedua di tahun 2024. Kita percaya Tuhan senantiasa beserta kita. Selamat datang bagi Bapak Sony dan tim dari GKP BMDC Malang. Selamat beribadah, selamat melayani di tempat ini, GKP BMDC Tulungagung. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan setiap pergumulanmu. Kita mau menyembah Dia Allah yang agung, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita mau bermazmur bagi Dia. Kita mau mengeluh-elukan namanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sama-sama suara kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Burung tunduk, laut bergelora mendengar nama
yang sanggup menggenapi janji-janji-Mu. Amin. Masih ada sukacita di tempat ini. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan yang sudah boleh memulai kita. percaya dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita boleh senantiasa fokus untuk menyembah Dia. Amin. Yang ku pinta
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap saat. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Mari sama-sama kita serukan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau Amin Yesus. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
Biarlah roh-Mu melawat setiap hati kami pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menjamah segala hidup kami, mengangkat segala beban, memberikan kami kelegaan dan sukacita yang penuh. Tuhan, kami merindukan Engkau siang hari ini. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau pada siang hari ini. Kami haus akan Engkau ya Allah. Penuhkan kami Tuhan, puaskan kami ya Allah, ubahkan kami ya Tuhan. Buat kami semakin mengenal Engkau, buat hati kami berkobar-kobar, buat hati kami merindukan Allah, buat jiwa kami hari ini beria-ria di hadapan Allah. Karena ada sukacita, ada pemulihan, ada terobosan yang daripada Allah yang kami alami dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami siap untuk dikenyangkan dengan firman-Mu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan. Kami ingin menggenapi rencana-Mu atas hidup kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa beribadah siang hari, dan saya sangat diberkati dengan pujian, penyembahan. Saya merasakan kehadiran Allah yang luar biasa di tengah-tengah kita, dan kalau Allah hadir dan menjamah hati kita, itu cukup buat kita Bapak Ibu Saudara. Sepertinya itu yang mengenyangkan dan memuaskan kita dan memberikan kita keberanian untuk menghadapi hari esok. Puji Tuhan, kita masih di minggu kedua dari tahun 2024, dan saya diberitahu bahwa tema besar kita sepanjang tahun ini adalah apa Saudara? Di depan kita belum? Go. Go itu tema besar kita, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Dan ini suatu tema yang luar biasa indah, karena itulah yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa breakdown dari tema ini sehingga kita benar-benar memahami tema kita sepanjang tahun di dalam 2024 itu, hari ini kita berbicara dengan tema yaitu fokus kepada panggilan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Mengapa pertanyaan ini perlu diajukan? Karena ada banyak orang Kristen, dia merasa bahwa hidupnya sudah Kristen, tetapi ketika ditanya, kamu tahu nggak apa panggilanmu dalam hidupmu? Apa ya? Yang penting ke gereja Pak, ya, melayani, ya penting berbuat baik. Memang itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan ingin kita lebih memahami tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kekristenan kita ini tidak menjadi sekedar sebuah agamawi, sebuah seremonial belaka. Tapi kita tahu tujuan Allah menjadikan kita orang percaya bukan saja supaya kita masuk surga, bukan saja supaya kita diberkati, bukan saja supaya kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita hidup di bumi ini, Tuhan ingin pastikan agar kehidupan yang kita jalani ini tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang membosankan, kehidupan yang tanpa arah, karena bukan itu panggilan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah, apakah maksud Tuhan ketika Dia memanggil kita menjadi milik kepunyaannya? Ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, apakah maksud Tuhan? Saya pikir pertama kali ketika Tuhan memanggil saya, supaya saya diselamatkan. Betul. Supaya saya diampuni dari segala dosa-dosa saya. Iya.
supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk maut. Yes. Tetapi apakah hanya itu panggilan Allah dalam hidup kita dan setelah itu kita santai-santai saja menikmati hidup ini? Atau kita sadar ada sebuah panggilan Allah ketika Dia menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita tidak hidup asal hidup, tetapi hidup kita adalah sebuah kehidupan yang benar-benar, bukan hidup yang sia-sia, yang asal hidup, tapi sesuatu yang kita jalani dengan penuh makna karena kita mengerti akan panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan kedua yang perlu kita tanyakan, apakah setiap kita harus memenuhi panggilannya? Harus enggak, Pak? Apakah saya ini harus memenuhi panggilan Tuhan setelah saya menjadi orang percaya? Atau bisa enggak saya menolak Tuhan? Jangan saya enggak bisa, utus Dia saja Tuhan. Dia yang lebih pintar, oh Dia yang lebih hebat, Dia punya segala-galanya. Saya sih orang biasa, saya enggak punya pendidikan, saya datang dari desa yang sangat kecil. Bagaimana mungkin hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan? Bisakah kita memenuhi panggilannya? Kalau kita merasa, siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa, bicara aja enggak lancar. Saya malu kalau berdiri di depan orang. Apakah saya bisa? Dan setelah banyak orang berpikir bahwa panggilan Tuhan harus selalu berdiri di depan seperti ini. Nanti kita mungkin di dalam minggu-minggu berikutnya akan lebih diperdalam lagi. Tetapi saya ingin kita sungguh-sungguh menyadari bahwa apakah kita harus memenuhi atau bisa nggak kita menolak? Dan pertanyaan ketiga, sejauh mana kita memahami maksud panggilan Tuhan? Bisakah kita mengenal isi hati Tuhan? Sehingga kita berkata, ya Tuhan. Dulu saya nggak mengerti isi hati Tuhan. Yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri. Bagaimana hidup saya tambah sukses, bagaimana hidup saya lebih baik. Yang saya pikirkan adalah diri saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Pokoknya hidup ini tentang saya. Saya nggak peduli tetangga saya, teman saya, saudara saya, orang lain saya nggak peduli. Yang penting saya. Sampai saya satu kali saya memahami hati Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Dari seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia untuk melakukan sebuah tugas panggilan yang Allah sudah siapkan dalam dirinya. Siapakah dia? Yesaya. Kita akan baca dalam satu bagian dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, dikatakan di sana, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Lalu ini ada atasnya dulu, dan ini kelanjutan dari atas ayat-ayat 5 ya, ayat-ayat 6, ayat 7, setelah ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 lalu. Jadi setelah ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tiba di ayat 8 ini, dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di sana kita melihat bagaimana keadaan Yesaya. Dia berkata, aduh aku ini orang yang najis, bibirnya najis. Dia menyadari bahwa omongannya itu enggak benar. Dia menyadari perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang membangun dan memuliakan nama Allah. Dia merasa dirinya tidak layak. Itu sebabnya dia merasa dia orang yang berdosa dan tidak layak ketika dia melihat malaikat menampakkan diri kepadanya. Dia merasa orang gak layak, saudara. Dan ketika dia merasa dia orang yang najis bibir, orang yang gak layak, malaikat datang dan mengambil sebuah bara, dijepit bara itu dan diletakkan di bibir Yesaya.
Dan malaikat itu berkata, sekarang kamu telah dikuduskan. Setelah dia dikuduskan, lalu muncul ayat ini. Berkatalah Allah, siapa yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Sebuah proses yang tidak mudah untuk Yesaya memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupannya. Pertama karena dia merasa nggak layak. Dia bukan siapa-siapa dan melihat kehidupannya, dia tahu dia punya banyak kekurangan, dia punya banyak dosa, dia bukan orang yang sempurna, kata-katanya sering menyakiti orang lain, hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain, sehingga ketika Tuhan memanggil dia, dia merasa siapa saya. Tetapi anugerah Allah yang begitu besar membuat Tuhan di dalam sebuah penglihatan itu mengambil bara dan menguduskan hidupnya, membersihkan dia dari segala dosa, dari segala hal-hal yang membuat dia enggak layak. Setelah itu Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus? Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas ayat ini di dalam dua pertanyaan, yaitu siapakah yang akan aku utus dan ini aku, utuslah aku. Bagi saya ayat ini mengandung pemahaman yang sangat baik untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kita akan belajar dulu di dalam ayat ini kalimat yang berkata, siapakah yang akan kuutus? Ini merupakan firman Allah, sebuah pertanyaan Allah kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Ternyata di balik pertanyaan Allah ini kita bisa mempelajari beberapa makna yang sangat penting dari panggilan Allah atas kehidupan Yesaya dan juga panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Makna yang pertama dari pertanyaan ini, yang pertama adalah setiap kita dipisahkan dan dikuduskan untuk sebuah tujuan. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita diambil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipisahkan dari dunia yang penuh dengan dosa dan dikuduskan dengan darahnya dengan satu tujuan yang sangat penting. Apakah tujuan Tuhan? Yaitu untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, loh Pak, dulu kita nggak dipanggil. Iya. Siapa sih kita mau dipakai Tuhan? Kita nggak layak. Dan dalam keadaan ketidaklayakan hidup kita seperti apa? Sia-sia. Tapi kaya Pak, nggak ada gunanya. Kamu mau kaya, kamu mempunyai pendidikan yang tinggi, kamu mempunyai kedudukan yang besar. Kalau kamu di luar Yesus, hidupmu tidak ada maknanya. Sia-sia, kamu sih hidup, tapi hidupmu tidak sesuai dengan rancangan Allah dalam kehidupanmu. Itu sebabnya penting sekali untuk kita mengalami panggilan Allah, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya ketika kita sudah hidup di dalam terang, disinilah Tuhan mulai memimpin kita, mengarahkan kita, panggilan Allah. Baru hidup kita ini boleh kita jalani dengan kehidupan yang tidak asal hidup, saudara. Kita tidak ingin hidup asal hidup, tapi kita ingin hidup yang kita jalani adalah hidup yang bermakna. Hidup yang sungguh-sungguh maksimal. Hidup yang sungguh-sungguh menghasilkan buah yang lebat. Hidup yang melekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan ingin kita mengerti. Dia panggil kita dengan suatu maksud, menyadarkan setiap kita bahwa kita ini diselamatkan, kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Dia memanggil setiap kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukan cuma menjadi anak-anaknya, tapi dia ingin memperlengkapi setiap kita agar hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini menjadi sebuah wadah di mana orang lain boleh melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan ini juga mengandung makna
bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita adalah panggilan yang istimewa. Kalau Tuhan memanggil kita untuk kita terlibat di dalam pekerjaannya, melayani Tuhan, itu merupakan panggilan yang istimewa. Mengapa disebut panggilan istimewa? Karena kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita adalah rekan sekerja Allah. Istimewa karena dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Saudara, teman saya pernah cerita gini, Pak, tahunya saya ini senang sekali. Oh, kenapa kamu senang? Aduh, bos saya itu loh, itu bos yang paling kaya di kota itu, ajak saya kerjasama. Saya senang sekali dekat dengan bos itu. Siapa sih saya, tapi saya kerjasama dengan dia, saya senang. Ada lagi ketika dia diajak menjadi rekanan sebuah pejabat tingkat tinggi di sebuah provinsi. Dia berkata, saya senang sekali Pak, ini loh pejabat, bayangkan mau pakai saya untuk terlibat di dalam proyek, apanya gak senang. Saudara, kita ini senang kalau kita diajak kerjasama dengan orang-orang penting di dalam hidup kita. Apalagi ketika Tuhan memanggil hidup kita dan menjadikan kita rekan kerjanya untuk menggenapi panggilannya. Bukankah ini sebuah panggilan yang istimewa? Dan orang berpikir, Pak, kan Tuhan bisa kerja sendiri Pak, ngapain harus pakai kita? Saya pernah membaca sebuah kutipan seperti ini yang dalam bahasa Inggris ya. Without him, you cannot. But without you, he will not. Artinya, tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi tanpa kita, Tuhan nggak melakukan. Dia ingin kita menjadi alat kepanjangan tangannya. Saudara, Tuhan itu sebenarnya bisa, tapi dia nggak mau. Itu sebabnya panggilan kita di dalam Tuhan istimewa, karena sepertinya ayolah, bantulah. Tuhan kayak ayo dengan saya kerjasama. Saudara, Allah itu ingin melibatkan kita sebanyak mungkin anak-anak Tuhan untuk terlibat di dalam proyek ilahi yang punya dampak yang kekal. Bukan cuma hari ini, tapi dampaknya sampai kepada kesudahan zaman, sampai selama-lamanya. Sebuah proyek yang rasanya gak ada proyek yang seperti ini, yang dampaknya sampai kepada kekekalan. Proyek di dalam Tuhan itu yang membuat kita punya dampak sampai kepada kekekalan. Pak, maksudnya apa Pak? Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan dan menjadi berkat, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan menyembah Allah. Saudara, dampaknya itu sampai kepada kekekalan. Orang ini akan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya, sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur hidup kita menjadi berkat bagi orang ini. Kita bersyukur kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Allah berkata, siapakah yang akan aku utus? Ini merupakan sebuah hati Tuhan yang begitu sangat luar biasa untuk setiap kita. Kalau dia nggak perlu kita, nggak mungkin ada pertanyaan ini. Kalau dia bisa lakukan sendiri dengan mengandalkan malaikat, masakan ada ayat, siapakah yang akan aku utus? Ayat ini muncul karena dia ingin melibatkan setiap anak-anaknya untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Dan dia mengundang setiap kita. Dia mengajak setiap kita, siapapun kita. Kita harus ada di dalam undangan Tuhan. Dia mengundang siapapun kita untuk terlibat supaya kita bisa berpesta bersama-sama, supaya kita bisa menikmati hasilnya bersama-sama. Kita bersuka cita bersama-sama. Itu sebabnya dia mengundang semua orang yang sudah dipilihnya, diselamatkannya untuk ambil bagian dalam pekerjaan ini. Makna yang ketiga kita lihat, bahwa pertanyaan Allah ini mengandung makna, menandakan bahwa di dalam dia kita memiliki panggilan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Loh Pak, belum selesai toh pekerjaan Tuhan.
Kan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Tuhan Yesus sudah selesai. Dia sudah kembali ke surga. Dan dia mengutus Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga, malaikat bilang, udahlah murid-murid, ngapain kamu lihat ke surga? Lihat, ada masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kamu selamatkan. Ada masih banyak orang-orang yang perlu mendengar kabar baik ini. Sehingga malaikat mengingatkan murid-muridnya, jangan lihat terus ke atas, tugas kamu belum selesai. Masih banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan amanat agung supaya setiap orang pergi. Pergi untuk apa? Bukan pergi santai-santai. Pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Karena Yesus sudah pergi dari surga datang ke dunia dan dia sudah menyelesaikan karyanya, dia naik ke surga. Sekarang tugas kita untuk pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Setelah itu baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah dibaptis belum selesai. Ajarlah mereka, diajar untuk melakukan kehendak Allah supaya terjadi multiplikasi. Yang tadi memberitakan Injil, sekarang orang lain yang ngerti pengajaran ini, dia lakukan lagi kehendak Allah. Begitu seterusnya. Sehingga kita lihat terjadi multiplikasi. Pertambahan jiwa-jiwa, ada orang-orang yang dimuridkan lagi, ada yang dijangkau, dimuridkan lagi, diajar lagi, melakukan kehendak Allah. Dan ketahuilah, kata Alkitab, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan menyertai pekerjaan kita yang keluar dan memberitakan Injil itu sampai kepada kesudahan zaman. Luar biasa saudara. Itulah Allah kita. Sehingga kalau kita ngerti hati Tuhan ini, kita gak akan jadi orang Kristen yang ya cuek dengan sesama. Yang penting diri saya sendiri. Tetapi kita mulai terbuka. Kita tahu hari-hari ini sedang terjadi apa di dunia ini. Oh, ada perang. Berdoa. Oh, kita tahu sedang ada kelaparan, sedang terjadi ini. Saudara, apa yang kita bisa lakukan? Artinya kita menjadi orang Kristen yang aware, orang Kristen yang sadar bahwa Tuhan tempatkan kita di dunia ini dengan suatu maksud yang mulia. Sehingga itu tergambar dari doa-doa kita. Oh, saya gak bisa ke sana, tapi saya bisa berdoa. Saya gak bisa ke sana, tapi saya bisa menyumbang dan lain sebagainya. Kita ngerti hati Tuhan, siapakah yang aku akan kuutus, siapakah yang mau pergi bagiku. Saudara, ini merupakan ungkapan hati Allah kepada setiap kita yang sudah ditebus dengan darah anaknya. Dan kalau kita ngerti hal ini saudara, pikiran kita akan semakin terbuka. Wawasan kita akan semakin terbuka. Hidup kita tidak akan lagi untuk cuman itu saja saudara. Tapi kita mau berjalan di dalam penyertaan Tuhan, tuntunan Allah yang luar biasa. Saudara, ketika Tuhan memanggil kehidupan saya, hidup saya banyak mengalami perubahan. Hal-hal yang belum pernah saya ketahui, tantangan-tantangan yang baru, itu yang saya hadapi. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kalau saya nggak terjun di sana, saya nggak bisa melihat betapa besarnya Allah, betapa janjinya ajaib, betapanya kuasanya nyata di dalam kehidupan saya. Sampai kita melangkah maju untuk meresponi itu. Baru kita akan melihat bahwa benar Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita cuma diam di tempat, kita nggak lakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan besar terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah ketika Tuhan memanggil Yesaya, dia tahu bahwa ketika dia menyampaikan nubuatan kepada orang Israel, mereka nggak akan dengar. Coba saudara bayangkan memberitakan satu kabar baik dan mereka nggak akan dengar. Saudara sudah tahu bahwa mereka nggak akan dengar. Dan Tuhan bilang, kamu akan terus menyampaikan.
Tentu saudara berpikir, buat apa ngomong sama orang yang gak mau dengar. Tapi Tuhan bilang harus dilakukan. Ada suatu pergumulan di dalam hati Yesaya. Tetapi Yesaya tahu bahwa inilah panggilannya, inilah bagiannya, itu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu yang membuat Yesaya dengan penuh kesadaran. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Sekalipun dia tahu tugas ini bukan tugas yang ringan. Ini tugas yang berat. Tetapi dengan semua yang Allah telah lakukan dalam hidupnya, melayakkan dia, menguduskan dia, membuat dia bisa melihat perkara-perkara ilahi yang luar biasa yang tidak pernah dia lihat. Membuat dia melihat, wow, ini luar biasa. Dan melihat itu semua saudara, dia tahu bahwa ketika Tuhan memanggil dia, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Itu sebabnya kita melihat di kitab Nabi Yesaya, ada banyak nubuatan-nubuatan yang sangat penting. Termasuk nubuatan tentang kelahiran Yesus yang 700 tahun kemudian tergenapi. Itu di zaman Yesaya saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memanggil kita, maka respon kita itu yang sangat penting. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Apakah Yesaya nggak sadar akan resikonya? Apakah Yesaya nggak tahu bahwa ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, yang akan dia hadapi adalah ancaman, mara bahaya, pertentangan, yang dia akan hadapi penolakan, yang dia akan hadapi sudah kesulitan, kesukaran. Apakah dia nggak tahu? Yesaya tahu bahwa ketika dia memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupannya, dia akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesukaran, banyak kesulitan dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia dengan sadar berkata, ini aku, utuslah aku. Tentunya bukan sebuah respon yang sederhana. Benar-benar lahir dari hatinya, ya. Sehingga inilah respon seharusnya yang kita harus miliki terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita sadar Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita layani. Ketika kita tahu yang memanggil kita adalah Allah segala Allah, maka kita tidak akan pernah takut. Saya ingat betul ketika, ini pengalaman saya ketika saya mau melayani Tuhan. Saya ngomong ke orang tua saya, ke ayah saya, bahwa saya ingin melayani Tuhan sepenuh waktu. Ayah saya enggak senang. Dia orang Kristen yang taat. Tapi ketika dia dengar saya mau melayani sepenuh waktu, dia bilang, aduh janganlah. Susah lo jadi gembala. Susah lo jadi pelayan. Susah. Kamu mau makan apa? Kamu mau kasih makan apa nanti keluarga? Waktu itu saya belum menikah. Dia bilang jangan, sebaiknya ambil pekerjaan yang lain. Karena memang dia tahu, melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan, suatu kehidupan yang tidak mudah. Mereka menggembalakan jiwa-jiwa dengan berbagai macam latar belakang, karakter, berbagai macam kebutuhan. Sehingga tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak mungkin seorang gembala bisa memuaskan semua orang, semua jemaat. Nggak mungkin. Karena jemaat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga apalah daya seorang hamba Tuhan bisa memuaskan semua orang. Gak bisa. Dan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Disinilah kesulitan kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita melayani Tuhan, kita akan melihat ada banyak hal yang akan kita temui di dalam pelayanan. Tapi apakah ini membuat kita harus mundur? Tentu tidak. Ketika Tuhan memanggil kita saudara, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Ia pasti akan memperlengkapi kita. Ketika kita berkata, ini aku, utuslah aku, adalah sebuah respon yang menyadarkan kita bahwa kalau Tuhan memanggil setiap kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menyediakan, bahkan memperlengkapi kita untuk bisa melayani Dia dengan segenap hati kita. Saudara, memang ada kursus-kursus pelayanan, ada kursus pelatihan, ada. Tetapi saya melihat ada banyak orang juga yang dipakai Tuhan
Mungkin dia tidak melewati kursus, tetapi merupakan sebuah pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tuhan memakai dia dengan cara luar biasa. Saya mengenal satu orang penginjil yang hari ini ada di Amerika. Dia seorang dari kampung yang paling kampung. Tapi dipakai Tuhan untuk melayani di negara-negara yang berbahasa Amerika, bahasa Inggris. Dia bukan orang yang bisa berbahasa Inggris. Dia tidak pernah kursus bahasa Inggris. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pergi ke negara itu dan memberitakan Injil di sana. Dan apa yang terjadi di dalam sebuah buku pengalaman yang dia tulis ketika dia mulai berkhotbah. Dia nggak tahu bahasa Inggris. Tapi ketika dia mulai membuka mulutnya, mulai khotbah, ada penterjemahnya. Dia nggak tahu ngomong apa, tapi mulutnya berbicara. Dan orang penterjemahnya menterjemahkan apa yang dia katakan, yang dia sendiri nggak ngerti apa yang dia sedang katakan, saudara. Dan dia ngelihat orang-orang kok tepuk tangan, ngangguk-ngangguk, dia nggak tahu ini orang ini ngerti apa, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ngomong. Tapi penterjemahnya bisa menerjemahkan. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh. Dimana kalau Tuhan memilih dan memanggil kita, saudara, dan kita mau taat, Dia memperlengkapi hidup kita. Ada orang yang bukan seperti itu, ya itu mungkin luar biasa. Ada orang yang lebih sederhana lagi, yang bahkan mengalami cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mungkin saudara pernah dengar orang ini. Ya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Harusnya dia malu dong berdiri di depan orang dengan berbagai macam kekurangan. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, malu nanti orang ngomong apa? Orang ini nggak malu. Justru melalui kekurangan itu Tuhan memakai dia, memperlengkapi hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia cerita bagaimana dia menanggung rasa malu dan penolakan, dan dia harus mengatasi rasa malu dan orang-orang menolak dia. Secara hati dia sangat sakit, tapi dia berusaha untuk bagaimana dia mengatasinya sehingga dia nggak mandek, nggak kecewa, nggak mundur, tapi terus maju melayani Allah. Sekalipun dia tahu dia ada banyak dihina, dia banyak direndahkan karena keadaan fisiknya, tapi tidak memudahkan dia mundur, tapi justru dia melayani. Dan orang sekarang memanggil dia kemana-mana, orang panggil dia dengan bayaran yang sangat tinggi untuk mendengar ceramahnya. Saudara, ini merupakan contoh bahwa kalau Tuhan memanggil kita, Ia pasti memperlengkapi kita. Apa sih yang perlengkapan Tuhan? Banyak, Bapak Ibu. Saya percaya kita akan belajar banyak dalam 1 tahun ini. Bagaimana cara Tuhan memperlengkapi hidup kita, supaya panggilan hidup kita itu makin penuh, makin tajam, makin berdampak, sehingga hidup kita ini menjadi orang-orang yang lebih produktif dalam hidup kita. Jangan sampai kita nggak menjadi orang Kristen yang produktif. Jadilah orang Kristen yang produktif, karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah menginvestasikan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Kita tidak kekurangan segala yang baik. Firman kita punya, Roh Kudus di dalam hati kita. Kita dibekali dengan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mengalahkan segala kerajaan kuasa kegelapan. Kita sudah dibekali dengan kemenangan di dalam darah Yesus. Kita punya modal yang sangat banyak di dalam diri kita. Dan dengan semua kekayaan rohani itu, masakan kita nggak bisa produktif dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan nggak pergi utus kita dengan tangan kosong. Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya yang ajaib. Itu sebabnya saudara, di dalam diri kita ini ada banyak hal-hal yang dari Tuhan. Kita ini kaya dengan hal-hal rohani. Dengan semua ini harusnya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang produktif. Karena kita ini diperlengkapi dengan berbagai macam hal yang dahsyat daripada Allah. Yang ketiga, ini aku utuslah aku. Untuk mengungkapkan bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan asal kita mau. Bukan karena
kita mampu atau tidak mampu. Memang saya tahu ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, yang pertama kita pikirkan adalah mampu nggak saya? Saya punya kemampuan apa? Kita langsung pikir kemampuan kita ini mampunya apa? Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan selalu mencari orang-orang yang tidak mampu, tetapi dia mau untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang bersedia dipakai oleh Allah sekalipun dia tidak mampu, saudara. Dan pola Alkitab ini sampai hari ini masih terjadi. Tuhan masih mencari orang-orang yang hatinya mau dipakai Tuhan. Karena ketika Tuhan mau, kita mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Asal kita berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan cari hati kita, saudara. Setelah kita mau, nanti Tuhan perlengkap. Kamu baca buku ini. Kamu ikut seminar ini. Kamu ikut pelajaran ini. Dan kita semakin dibekali, semakin diperlengkapi. Lama-lama, saudara, kita sadar, kita bisa. Dari nggak bisa menjadi bisa. Dari nggak bisa khotbah, bisa khotbah. Dari nggak bisa nyanyi, bisa nyanyi. Dari nggak bisa main musik, bisa main musik. Dari nggak bisa bersaksi, bisa bersaksi. Semuanya jadi bisa ketika kita berlatih, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan. Di sanalah Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita di tempat ini bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun keadaan hidup kita. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu kamu bisa dipakai Tuhan. Apapun keadaanmu. Amin, saudara. Allah bisa memakai kita. 1 Korintus 1:26 dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ini orang-orang yang sudah dipakai Tuhan dan dipenuhi dengan karunia. Korintus itu jemaat yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus itu luar biasa. Paulus ingatkan mereka, kamu dari mana awalnya? Kalau kamu punya karunia-karunia sekarang ini, kamu dulu siapa sih? Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Menurut ukuran manusia kamu bukan siapa-siapa, nggak bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, bukan siapa-siapa nggak berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ingat saudara, ini yang Tuhan cari, hati kita. Tetapi kalau hari itu orang Korintus terpandang, dipenuhi dengan karunia, mereka dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang diberkati Tuhan. Paulus ingatkan, ingat dari mana kamu berasal. Supaya apa? Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka menjadi saksi bahwa hidup mereka dulu adalah seperti ini dan Tuhan bisa memakai mereka. Orang lain bisa dipakai Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayat 6 dan 7, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Masih muda Tuhan, gak bisa bicara. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Jadi Tuhan mau pakai orang-orang muda, saudara. Ya, orang-orang muda di tempat ini saya berdoa Tuhan pakai dengan luar biasa. Jangan berkata aku masih muda, berarti oke lah kamu gak apa-apa muda. Asal kamu mau Tuhan bisa pakai engkau dengan luar biasa. Gak masalah muda tua, asal mau Tuhan bisa pakai. Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi gak masalah mau tua, mau muda, asal kita mau taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, maka kita akan bisa memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan tuh gak ada tua muda, yang Tuhan mau cari hati yang datang kepada Tuhan. Hati yang berserah kepada Allah. Karena hati ini yang seringkali jadi penghalang. Kesombongan, kekecewaan, kemarahan, iri hati,
perasaan merasa lebih hebat dan lain sebagainya. Hati ini seringkali menjadi penghalang kita untuk dipakai Tuhan. Seringkali merasa lebih hebat dari yang lain dan sebagainya, saudara. Kalau Tuhan mau pakai kita, Dia bisa pakai hidup kita apapun keadaan kita. Yang terakhir, simpulan, ketika Tuhan memanggil kita, jangan keraskan hati kita. Katakan, Tuhan, aku mau belajar. Sekalipun aku tahu aku punya banyak keterbatasan, tapi aku mau, tolong aku supaya aku bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Artinya saudara kita harus memberikan hati kita. Makanya ada lagu berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Sehingga terserah apa, Tuhan mau buat apa, terserah bagi Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, Dia mau bawa kemana, Dia mau pakai di mana, Dia mau perlengkapi di mana, biarlah itu Tuhan yang atur. Yang penting aku berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, siapapun kita, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Asal kita mau, asal kita mengerti isi hati Tuhan. Asal kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dimanapun Tuhan mau pakai, di sekolah kah, di pemerintahan kah, di marketplace kah, di lingkungan, di jalanan kah, dimanapun Tuhan mau pakai kita. Ini aku, utuslah aku. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, yang sudah memanggil saudara dan saya kepada panggilannya adalah Allah yang masih memanggil. Maukah engkau memiliki hidup yang produktif? Maukah engkau tidak sekedar hidup, tetapi memiliki hidup yang bermakna? Suatu kehidupan yang berdampak kepada kekekalan. Maka engkau melihat bahwa dunia ini sebagai ladang pelayanan. Maukah engkau melihat bahwa keluargamu sebagai ladang pelayananmu? Maukah engkau melihat bahwa dimanapun engkau berada di marketplace, itulah ladang pelayanan? Biar Tuhan membuka mata kita, supaya kita bisa melihat seperti matanya. Biar setiap kita memiliki hatinya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita ingin responi firman Tuhan dengan lagu yang berikut ini. Jesus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami ya Allah. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebagai dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sekali lagi katakan, Kau telah memanggilku sebagai dalam kerjaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas berbuat. Mari sembah Dia, sama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi kemuliaan. Sekali lagi, nyanyikan dari pertama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kau telah memilihku, yes, sebelum
dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Oh, sebagai alat kerajaanmu, bagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu. Dan buah, sama-sama katakan bagi dia, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku, oh jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saya ingin berdoa siang hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Apakah setiap kita ingin meresponi panggilan Tuhan? Apakah kita sudah memahami hati Tuhan bagi hidup kita? Bahwa Dia menyelamatkan kita bukan saja supaya kita masuk surga, bukan saja supaya kita mengalami perkara-perkara yang besar, tetapi Dia ingin memanggil kita untuk terlibat bersama-sama dengan Dia untuk menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Sudahkah kita menyadari bahwa siapapun engkau, Allah telah memilih engkau dan untuk memakai hidupmu. Dan siang hari ini, kalau engkau berkata, ini aku, pakai aku Tuhan. Aku rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau itu yang menjadi respon kita atas panggilan Allah, mari taruh tangan kanan di dada, kita akan berdoa. Kiranya Allah yang akan memperlengkapi hidup saudara dan saya. Kiranya Dia yang akan mengajar engkau. Dia akan membuat engkau melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupmu. Tuhan, engkau lihat siang hari ini, kami siap engkau pakai. Kami siap jadi berkat. Kami siap terlibat di dalam pekerjaan-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami siap untuk memulai hidup yang tidak sama lagi. Kami mau hidup kami produktif. Kami ingin hidup kami tidak sia-sia. Itu sebabnya jadikan kami alat-Mu ya Allah. Dan siang hari ini hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan, engkau pakai setiap kami. Engkau urapi kami. Engkau tambahkan wibawa, otoritas yang daripada Allah. Roh Kudus menyertai kami dengan tanda-tanda ajaib. Dengan tanda-tanda mujizat yang daripada Allah. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kehadiran mereka di Tulung Agung. Karena Tuhan memanggil mereka untuk membawa terang bagi kota ini. Tuhan, pertemukan mereka dengan jiwa-jiwa yang siap dituai. Kami mau melihat tahun ini ada penuaian jiwa-jiwa. Ada penuaian jiwa-jiwa. Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa baru. Ada pemimpin-pemimpin yang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin-Mu ya Allah. Urapi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sekali lagi pakai hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah menginvestasikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku
melihat curahan kuasa-Mu. Ku berdoa tulung agung penuh ya Allahku, berdoa tulung agung. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan kami. Saat ini kami bersepakat berdoa bagi kota Tulung Agung, bahkan bagi Indonesia. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Karena itu kami merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan. Kami rindu melihat ada kebangunan rohani terjadi di kota ini, di bangsa ini. Lawat bangsa ini, lawat kota ini Tuhan. Celikan mata rohani penduduk bangsa ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami berdoa buat hari-hari ini Tuhan, persiapan pemilu di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah sediakan pemimpin-pemimpin yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Engkau sudah tetapkan orang-orang yang terbaik yang duduk di eksekutif, di legislatif di bangsa ini Tuhan. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh, biar Tuhan sendiri yang mengendalikan bangsa ini. Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan ketentraman, Engkau yang memberikan kesatuan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat proses pemilu ke depan Tuhan, biar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjamah setiap hati penduduk bangsa ini Tuhan, untuk memberikan pilihan yang terbaik. Dan kami percaya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, dialah orang yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan pemerintahan yang ada di bangsa ini dan di kota ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat. Seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Tuhan yang memakai setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa buat kota ini Tuhan. Kami berdoa buat eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di kota ini. Beri mereka hikmat untuk mengelola kota ini Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari keinginan-keinginan curang, keinginan-keinginan yang jahat Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, pulihkan juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Berkati juga semua usaha yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami, berkati hamba-Mu Pak Sony dan juga tim yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat, kuasa, otoritas Engkau tambah-tambahkan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Bahkan Kau berkati semua jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan hamba-Mu nih. Kalau nanti mereka akan pulang ke Malang, Tuhan lindungi dalam perjalanan.
Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, kerusakan kendaraan. Mereka sampai di rumah masing-masing dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami seluruh umat-Mu tanpa terkecuali sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami mohon sungguh-sungguh perlindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi, jagai kami dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa kami untuk mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat dan setia kepada Tuhan. Biar sepanjang minggu ini Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ini dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, kami minta perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Jagai mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, dengan kecerdasan. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan yang menyertai Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Bahkan bawa mereka menemukan rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sungguh kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka, menjagai, melindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Roh Kudus tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapa, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memanggil kami, karena Engkau yang sudah memilih kami, dan Engkau yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Karena itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menembus kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bersama dengan kita. Asal kita mau berjalan di dalam rencana dan panggilan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kita, bersama dengan kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi dan engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.